Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Hendri Ferdianto dari kelas Tadris IPS 3B. Nah, untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pembelajaran IPS terpadu yang diampu oleh dosen Ibu Dita Hendriani, berikut adalah tugas yang telah saya selesaikan. Silakan menyaksikan. Masalah pokok ekonomi. Kebutuhan. Kebutuhan adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang beraneka ragam untuk dapat terpenuhi dengan alat atau sarana yang ada sehingga mencapai kemakmuran. Kebutuhan manusia dapat dibagi menurut 4 hal, diantaranya adalah intensitas, sifat, waktu penggunaan, dan subjek atau konsumennya. Kebutuhan menurut intensitasnya. Yang pertama, kebutuhan primer. Ini adalah kebutuhan manusia yang mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Contoh, makanan, pakaian, dan rumah. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Ini adalah pelengkap dari kebutuhan primer yang sudah terpenuhi. Contoh, meja, kursi, lemari, dan perlengkapan rumah tangga. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Ini adalah kebutuhan akan barang mewah. Contoh, rumah mewah dan pakaian hasil karya perancang luar negeri. Kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Ini adalah kebutuhan berupa barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan jasmani atau fisik manusia. Contoh, makanan, pakaian, dan olahraga. Yang kedua, kebutuhan rohani. Ini adalah kebutuhan manusia bersifat kejiwaan atau rohani. Contoh, agama, pendidikan, rekreasi, dan hiburan. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi ketika dibutuhkan. Contoh, buku dan alat tulis siswa. Yang kedua, kebutuhan mendatang. Ini adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan, tetapi sekalipun demikian perlu disiapkan dari sekarang. Contoh, tabungan. Kebutuhan menurut subjek dan konsumennya. Kebutuhan perorangan atau individu. Ini adalah kebutuhan dari diri sendiri atau pribadi. Contoh, kacamata bagi orang yang penglihatannya min dan buku pelajaran bagi pelajar. Yang kedua, kebutuhan masyarakat atau sosial. Ini adalah kebutuhan untuk umum atau masyarakat yang punya kepentingan yang sama. Contoh, jembatan untuk menyeberang dan pasar untuk berdagang. Alat pemuas kebutuhan atau barang dan jasa. Yang dimaksud barang atau jasa adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan atau pemuas kebutuhan manusia. Dengan kata lain, barang adalah setiap benda berwujud yang mempunyai faedah atau guna atau utility bagi manusia. Dan jasa adalah benda tak berwujud atau abstrak yang juga berfungsi sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Barang menurut sifatnya. Berdasarkan sifat atau langkah tidaknya, barang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang ekonomis dan barang bebas. Yang pertama, barang ekonomis adalah barang yang jumlahnya terbatas bila dibandingkan dengan kebutuhan manusia, sehingga untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan baik tenaga maupun uang, misalnya makanan, minuman, pakaian, rumah, dan air mineral. Yang kedua, barang bebas adalah barang yang tersedia dan tidak terbatas jumlahnya, sehingga untuk memperolehnya tanpa pengeluaran atau pengorbanan. Misalnya, air, udara, sinar matahari, angin, dan hujan. Barang menurut fungsinya atau tujuan penggunaannya. Barang menurut tujuan penggunaannya dapat dibedakan menjadi barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia atau barang jadi. Barang konsumsi disebut juga barang siap pakai, misalnya sepatu, baju, kaos, dan televisi. Barang produksi atau barang modal adalah barang yang tidak langsung memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen, tetapi merupakan alat pembantu dalam proses produksi, misalnya mesin produksi, gedung atau bangunan pabrik, tanah, dan bahan baku. Barang menurut wujudnya. Alat pemuas kebutuhan menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi barang konkret atau berwujud
dan barang abstrak atau tidak berwujud. Barang konkret, nyata atau material adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang berupa zat, dapat diraba dan dilihat, misalnya rumah, makanan, sepeda motor, mobil, dan perhiasan. Barang abstrak atau imaterial adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak dapat diraba dan dilihat tetapi dapat dirasakan atau lebih dikenal dengan jasa, misalnya nama baik atau goodwill, hak cipta, dan merek dagang. Barang menurut cara penggunaannya. Menurut cara penggunaannya, barang dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dapat saling menggantikan. Artinya, bila tidak ada barang yang satu, maka dapat digantikan dengan barang yang lainnya. Misalnya, baju dengan kaca, teh dengan kopi, mobil dengan sepeda motor, dan kompor dengan tungku. Barang komplementer adalah barang yang dapat saling melengkapi. Artinya, cara penggunaannya digabungkan dengan barang yang lain. Misalnya, baju dengan celana, kopi dengan gula, mobil dengan bensin, dan kompor dengan minyak tanah. Barang menurut cara pengerjaannya. Berdasarkan proses pengerjaannya, barang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, barang mentah atau bahan mentah adalah barang yang baru dihasilkan oleh alam, misalnya hasil pertanian dan hasil perkebunan. Yang kedua, barang setengah jadi adalah barang yang masih dalam proses produksi, misalnya tepung, kain, dan kulit. Yang ketiga, barang jadi adalah barang yang telah selesai mengalami proses produksi dan langsung dapat dikonsumsi, misalnya sepatu, kaos kaki, tas, dan pakaian. Menurut Al Mayers, jenis-jenis kegunaan barang atau benda dapat diuraikan sebagai berikut. Elemen utility atau faedah elemen. Artinya, benda berguna karena mempunyai zat asli yang dibutuhkan. Misalnya, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Time utility atau faedah waktu. Artinya adalah benda akan lebih berfaedah bila digunakan pada waktu yang tepat. Sebagai contoh, menimbun gabah untuk persiapan pada masa perceklik dan payung pada saat musim hujan. Place utility atau faedah tempat. Artinya, benda yang telah dipindahkan tempatnya akan lebih berfaedah bagi manusia. Misalnya, pasir di sungai dipindahkan ke kota dan kayu di hutan dipindahkan ke kota dipakai sebagai bahan bangunan. Form utility. Faedah bentuk. Artinya adalah benda setelah diubah bentuknya dapat lebih berfaedah bagi manusia. Misalnya, kayu diubah menjadi mobil, dan kain diubah menjadi baju atau celana, gandum diubah menjadi roti, dan sebagainya. Ownership utility atau faedah hak milik. Artinya, benda yang dapat berfaedah setelah dimiliki. Misalnya, mobil yang masih di toko setelah dibeli oleh konsumen akan menjadi lebih berguna. Permasalahan pokok ekonomi. Pada intinya, permasalahan ekonomi adalah bagaimana menggunakan sumber-sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan sebaik-baiknya. Untuk menyikapi berbagai pilihan kebutuhan dapat digunakan tindakan yang rasional, yaitu prinsip ekonomi. Artinya, perusahaan dengan alat yang tersedia terbatas untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya. Masalah pokok ekonomi menurut teori klasik. Menurut teori klasik, 3 permasalahan pokok ekonomi meliputi masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Masalah produksi. Produksi artinya menghasilkan barang atau jasa yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia merupakan tujuan sekaligus motivasi untuk melakukan kegiatan produksi. Namun, tidak semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Kebutuhan manusia akan terpenuhi apabila ia mengkonsumsi barang atau jasa sesuai yang dibutuhkan. Padahal, barang atau jasa hanya akan tersedia untuk mencukupi kebutuhan manusia apabila diproduksikan. Proses untuk memproduksi barang atau jasa memerlukan sumber-sumber ekonomi, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal serta keterampilan pengusahaan atau entrepreneurship. Masalah distribusi. Distribusi adalah penyaluran barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen.
Untuk dapat menyalurkan barang atau jasa tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melewati perantara dalam perdagangan. Distribusi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, distribusi langsung, artinya menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa melewati perantara. Contohnya, seorang penjual martabak memproduksi sendiri dan langsung menjual dagingnya kepada pembeli atau konsumen. Yang kedua, distribusi tidak langsung, artinya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara, misalnya melalui perdagangan besar atau grosir, perdagangan kecil atau retailer, agen, makelar, komisioner, eksportir, importir, dan penyalur-penyalur lainnya. Masalah konsumsi. Konsumsi adalah menggunakan atau memanfaatkan barang yang dihasilkan oleh produsen. Untuk melakukan kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern, meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapatan seseorang, selera, dan watak atau karakter. Yang kedua, faktor ekstern, meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan, masyarakat, status sosial, keluarga, dan pemerintah. Masalah pokok ekonomi menurut teori modern. Seiring perkembangan zaman, semakin modern masyarakat, maka kebutuhan semakin banyak dan kompleks. Adapun masalah pokok dalam ekonomi modern meliputi pertanyaan what, how, and for whom. Barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak, atau what. Masalah ini menyangkut persoalan jenis dan jumlah barang atau jasa yang perlu diproduksi agar sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut atau how. Masalah ini menyangkut cara berproduksi, yaitu penggunaan teknologi dan pemilihan sumber daya yang dipakai, serta memilih untuk menggunakan tenaga manusia atau tenaga mesin. Yang ketiga, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi atau for whom. Masalah ini menyangkut persoalan siapa yang memerlukan barang atau jasa dan siapa saja yang akan menikmati hasilnya. Nah, untuk memecahkan masalah pokok perekonomian dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya kebiasaan dan tradisi, insting, serta komando paksaan atau perintah. Sementara itu, bagi masyarakat modern, pemecahan masalah mengandalkan mekanisme harga di pasar. Adapun mekanisme harga di pasar itu sendiri adalah proses yang berjalan atas dasar daya tarik-menarik antara konsumen dengan produsen yang bertemu di pasar.